Nah kalau akhir-akhir ini Bu, yang lagi banyak diomongin ini adalah tentang fenomena anak-anak muda yang kalau kita tahu namanya Citayam ya, Citayam Fashion Week ya. Nah ini sangat menarik sebenarnya. Ada hal positif dan ada negatifnya. Kalau positifnya banyak yang mengatakan bahwa perekonomian semakin meningkat tuh. Mereka menggunakan fashion UMKM. Tapi, nah yang negatifnya kita tahu ya Bu, ada beberapa yang namanya mereka menunjukkan penyimpangan dari penggunaan pakaian dan juga pergaulan. Nah ini tanggapan Ibu dengan fenomena seperti ini bagaimana? Nah inilah tadi berarti kurangnya edukasi di anak-anak kita gitu. Mereka boleh mengikuti perkembangan apapun, perkembangan fashion, terus mungkin perkembangan teknologi boleh, tetapi jangan sampai kehilangan jati diri anak-anak itu. Nah, jadi apa yang ditontonkan, apa yang diperlihatkan saat ini itu banyak menjadi pengaruh buruk untuk generasi selanjutnya. Kenapa tadi? Misalnya dipertontonkan cara berpakaian yang harusnya untuk perempuan dipakai laki-laki, dan itu ditampilkan di media sosial. Dan anak-anak saat ini menurut anak-anak itu baik, menurut anak-anak itu fashion, tapi dia lupa itu bukan jati diri dia. Apalagi ketika dia mempunyai jenis kelamin yang sudah jelas-jelas dia adalah laki-laki, dan pakaian yang digunakan itu bukan untuk laki-laki. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang harus teredukasi baik oleh anak-anak. Mengikuti perkembangan zaman boleh, mengikuti gaya fashion dunia pun boleh, tetapi harus dilihat saya ini siapa. Dikembalikan lagi, terus kemudian pada saat orang tua melihat itu diarahkan anak-anaknya. Oke, kamu boleh ikut Citayam Fashion Week gitu, tetapi ingat ya nak, gitu ya, kamu harus sebagai diri kamu sendiri, gitu. Jadi gayanya dia bukan gaya ikut-ikutan gitu kan. Jadi dia harus punya menciptakan fashionnya dia sendiri. Jadi bukan ikut kata orang ngelihat begini dia ikut, orang begini dia ikut, tetapi akhirnya dia kehilangan jati dirinya. Nah itu tentang jati diri. Bagaimana dengan pergaulan? Kita tahu juga banyak yang akhirnya putus sekolah ya dari pergaulan mereka yang ada di sana, yang mereka memiliki cita-cita, oh saya dengan berkarya fashion seperti ini, saya bisa kok, saya juga menghasilkan duit gitu. Nah ini seharusnya seperti apa ya gue melihatnya? Nah, itulah yang sekarang ini anak-anak pikirkan. Mereka berpikir mungkin dengan uang banyak, jadi nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, yang penting uang saya banyak, gitu kan, saya bisa beli apa saja. Tetapi yang harus disadari adalah pendidikan itu, edukasi itu harus nomor satu. Itu yang harus ditanamkan anak-anak. Oke, kamu boleh mau jadi apa aja. Oke, kamu boleh sekarang udah mau merintis usaha, silahkan. Tetapi yang lebih baik lagi harus seimbang. Ada edukasi, ada pendidikan yang tetap harus kamu selesaikan. Nah, jadi seperti itu. Itu sih yang harusnya disampaikan ke anak-anak. Bu, kalau untuk saat ini dari Komnas PA sendiri, ada kasus apa sih Bu yang lagi ditanganin kalau kita melihat akhir-akhir ini semakin tinggi ya? Kasus pelecehan juga di dunia pendidikan terjadi, khususnya juga perempuan kan? Ya, memang ada beberapa kasus yang sekarang sedang kita dampingi. Yang kasus SPI di Surabaya, terus kemudian kasus yang di Bandung, lalu ada juga yang di Jombang. Ada beberapa kasus memang yang terjadi di dunia pendidikan saat ini, dan itu banyak sekali gitu. Nah, berkaitan dengan ini kita juga turut prihatin sebetulnya. Ya, kenapa bisa terjadi, kenapa semakin marak terjadi di dunia pendidikan, yang harusnya secara seorang pendidik yang harusnya bisa mengayomi anak-anak, mendidik anak-anak, justru mereka menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Nah, jadi, dan ini nggak mudah, Mbak Ges. Jadi kalau misalnya kita mendampingi korban-korban anak-anak yang mengalami pelecehan seksual, itu luar biasa. Gitu ya. Jadi makanya ini tadi yang kita kembalikan lagi ke orang tua, terus kemudian edukasi seks sejak dini itu penting. Kita selalu ngomong penting, nggak cuman hanya diucapkan, bukan hanya disosialisasikan. Jadi kita nih Komnas ini sudah sering melakukan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi tuh sekarang ini kok sepertinya hanya tatanan di atas saja ya. Anak yang di bawah ini kok anak-anak semakin kesini kok mereka nggak tahu ya. Nah, makanya sekarang yang kita lakukan di Komnas Perlindungan Anak, kita turun langsung ke bawah. Kita langsung bertemu dengan masyarakat, kita langsung mengedukasi ke anak-anak. Jadi kan kita juga ada lembaga perlindungan anak yang ada di daerah, kita juga dengan teman-teman ketua LPA yang ada di seluruh Indonesia juga sama melakukan hal-hal preventif seperti ini. Jadi kalau misalnya ini ada guru
atau pendidik yang melakukan hal-hal yang memang tidak wajar, anak-anak tuh berpikir. Ya kan, anak-anak tuh harus berpikir kritis, kok ada guru begini ya. Nah, misal contoh satu kejadian yang kemarin di Bandung, ya kan, dia harus ada tugas membersihkan kamar guru tersebut, ya. Terus kemudian ada gurunya di situ, terus kemudian dia disuruh duduk di situ, terus kemudian dia suruh membuka baju. Itu kan harusnya kalau dia bisa berpikir, walaupun dalam tekanan, harusnya dia sudah berpikir kritis. Ini apa nih? Kok guru begini ya? Nah, itu yang kebanyakan korban itu tidak dapat melakukan istilahnya pembelaan. Yang kedua, ada tekanan. Tadi kita balik lagi, pola pengasuhan orang tua di rumah yang terbiasa dengan otoriter. Anak-anak tidak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan, anak-anak tidak pernah dikasih kesempatan untuk mereka bercerita. Makanya ketika anak-anak mengalami tekanan seperti ini, yang selalu paling terakhir tahu adalah orang tuanya. Nah, ini yang paling penting nih diedukasi untuk orang tua juga ya yang nanti akan menonton tayangan ini. Jadi sejak kecil Bapak Ibu selalu ajarkan ke anak-anak. Jadi ketika mereka pulang dari mana saja, mereka mau sekolah, terus kemudian ketika mereka main, ajak anak-anak itu bercerita. Ngobrol, gimana tadi mainnya, kamu main sama siapa, apa saja yang kamu mainkan hari ini, setiap hari itu terlatih anak-anak itu. Nah, jadi kadang ada sesi konsultasi di kita di sini, ketika misalnya gini, Bu, anak saya kok kenapa ya kalau sama saya orang tuanya nggak pernah bisa ngomong, tapi kok dia kalau sama temennya bisa cerita, ya, bisa ngomong apa ya tadi, karena orang tua ketika berhadapan dengan anak seperti orang tua dan anak, padahal ada fase-fasenya. Ketika anak sudah remaja, sudah tidak bisa lagi dididik seperti anak-anak kecil yang dimarahi, yang selalu enggak. Anak-anak itu butuh diskusi kok. Gitu. Nah, ini yang sering sekali ketika kita berhadapan dengan korban, kita mendampingi, ini yang diungkapkan oleh mereka. Susahnya untuk berbagi cerita ya kepada orang tua, padahal sebenarnya tempat ternyaman, tempat teraman untuk mereka ini adalah justru orang tua. Iya, betul gitu. Jadi kadang-kadang kalau ditanya, kenapa kamu nggak cerita sama mama? Aku baru cerita aja. Aku misalnya bercerita, misalnya dia kenalan sama cowok gitu, aku kenalan sama cowok udah langsung dimarahin. Kamu kenalan, harusnya kan tadi bukan seperti itu. Ya, kamu kenalannya sama siapa? Dia rumahnya di mana? Dia sekolahnya di mana? Sudah tahu belum? Nah, kayak gitu. Orangnya kayak gimana sih? Pokoknya tuh dibikin remaja yang asik. Harusnya diajak sebagai layaknya teman. Jadinya dia nyaman untuk bercerita gitu. Betul. Dan tidak mencari orang yang lain, justru makin terjerumus ya, Bu. Tapi kalau kita melihat fenomena kasus ini sebenarnya ya, Bu, kalau pada April kemarin sudah ada RUU TPKS yang baru saja disahkan. Tapi makin kesini itu makin banyak saja gitu kasus-kasus pelecehan yang terjadi. Ini fenomena seperti ini kenapa sih, Bu? Apa yang menyebabkan? Kenapa semakin tinggi bukannya semakin berkurang? Oke. Sebenarnya kejadian kasus-kasus seperti ini dari dulu pun sudah banyak. Tetapi tidak ada yang berani melapor. Nah, kalau sekarang orang sudah mempunyai kesadaran, ya kan, akhirnya mereka berani melapor, mereka berani bicara di publik kalau misalnya anak-anak mereka mengalami kekerasan. Nah, jadi sebetulnya kalau dilihat dari jumlah, kalau dari tahun-tahun sebelumnya memang sekarang makin meningkat. Tetapi kalau dari keberanian masyarakat untuk melaporkan kejadian ini, justru kita malah melihat edukasi yang kita sampaikan ke masyarakat itu sampai. Itu berhasil. Itu artinya menyadari mereka ketika anaknya menjadi korban, memang dia harus melapor. Terus kemudian mereka harus ada pendampingan untuk anak-anaknya. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita lihat semakin nanti orang ketika kita sih berharap tidak semakin banyak yang kejadian kekerasan terjadi pada anak dan perempuan. Tetapi kalau memangnya hal seperti ini bisa disampaikan, jadi banyak pencegahan nanti. Anak-anak sudah dikasih edukasi, orang tua pun sudah dikasih pemahaman bagaimana caranya anak-anak menjaga, terus kemudian bagaimana orang tua juga memberikan perhatian kepada anak-anak. Dan jangan pernah marah ketika anak-anak itu melakukan satu kesalahan, tetapi dicari
apa penyebab kesalahan yang mereka lakukan. Nah, harusnya seperti itu. Jadi Mbak karena Mer. makin banyak orang yang speak up, akhirnya makin tinggi juga jumlah kasusnya. Betul. Tapi sebenarnya edukasi yang diberikan Iya. sudah sampai ke masyarakat. Iya. Ini sebenarnya udah langkah yang semakin baik ya, Bu. Iya. Apa yang bisa disampaikan kepada perempuan-perempuan yang mungkin saat ini sedang menonton Cerita Wanita? Pada hari ini kita banyak sekali belajar tentang bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan anak dan juga bagaimana menjadi perempuan yang aware dengan sekitarnya. Mungkin boleh disampaikan. Oke, nah buat orang tua, ibu-ibu, mungkin perempuan-perempuan nanti yang nanti akan menikah gitu ya, terus kemudian mungkin yang sekarang sedang punya anak usia dini, anak remaja gitu, harus dari awal sudah memahami ketika ingin mencari pasangan, itu harus yang seperti apa, gitu ya. Jangan sampai nih sekarang kan banyak nih Kak ya, jadi masih pacaran aja sudah berani melakukan kekerasan. Ya kan, kadang-kadang si korban, si anaknya tersebut, dia karena pikirnya tuh dia cinta, karena aku cinta gitu ya. Nah itu bukan seperti itu. Kenapa? Karena dari awal sudah berani melakukan kekerasan itu akan terus berkelanjutan. Bukan hanya terhadap ibunya, tetapi nanti juga terhadap anaknya. Nah itu yang harus diantisipasi oleh anak-anak atau perempuan-perempuan yang nanti akan menikah dan memilih pasangan. Yang kedua, ketika orang tua dimanapun mempunyai anak usia dini, selalu berikan bekal edukasi sejak dini. Ya, kenalkan mereka tentang lingkungan, terus kemudian ajak mereka komunikasi, lalu terus kemudian ajarkan juga mereka tentang fungsi tubuhnya. Tadi pendidikan seks sejak dini itu sudah mulai. Jadi jangan ada lagi bahasa tabu, jangan lagi ada bahasa saya malu Bu gitu ya, saya nggak enak, nggak. Kenapa? Karena anak-anak hari ini sudah bisa lebih awal belajar lewat gadgetnya mereka. Lalu buat orang tua, para ibu-ibu juga para perempuan yang ada di seluruh Indonesia, perempuan tangguh, perempuan berani. Jadi ketika harus peduli dengan lingkungan sekitar. Kita hari ini tidak bisa cuek sebagai perempuan. Kalau misalnya ada tempat tongkrongan malam-malam, ada anak-anak, jangan pernah segan untuk menegur mereka. Ingatkan mereka, karena hari ini krisis keteladanan kita ini sedang terjadi di anak-anak kita. Jadi anak-anak itu banyak belajar justru dari hal-hal yang seharusnya tidak mereka pelajari. Itu mereka secara langsung tetapi tidak ada pendampingan. Nah, jadi sudah mulai dibedakan ketika anaknya usia dini, lalu terus kemudian pra-remaja sampai kemudian anak-anak itu remaja, orang tua, para perempuan hebat yang ada di sana itu harus bisa menempatkan diri, harus seperti apa mendampingi anak-anak tercintanya. Luar biasa ya nasihatnya pemirsa. Sebagai perempuan, sebagai orang tua, kita harus semakin bijak lagi menempatkan diri kita. Demikianlah pemirsa perbincangan kami pada Cerita Wanita hari ini bersama Ibu Lia Latifah, Sekjen Komnas Perlindungan Anak. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Saya Gesmi Sitanggang, sampai jumpa. Oke.